Usai menyantap menu makan bergizi gratis, sekitar 21 siswa mengalami gejala lemas, mual, hingga muntah-muntah pada Selasa pagi. 5 siswa diantaranya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Sementara itu, usai dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sektor Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Selasa sore, Kepala SDN 01 Gedong menegaskan pihaknya masih menunggu hasil uji lab Dinas Kesehatan terkait adanya indikasi keracunan hidangan MBG. Bahkan ia juga membenarkan adanya bau tidak sedap dan tekstur berlendir pada mie goreng dalam menu MBG yang dihidangkan. Iya, sebetulnya ini belum bisa dikatakan keracunan gitu ya. Yeah. Kebetulan memang pagi setelah senam, kemudian anak-anak kami tetapkan di lapangan untuk mengonsumsi makanan bergizi gratis seperti itu. Kemudian tidak lama ya ada indikasi. Kemudian ya, pemirsa, polisi memeriksa sejumlah saksi menyusul kasus dugaan keracunan terhadap 20 siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Jakarta Timur. Selain memeriksa pihak koki dan pengantar makanan, polisi juga meminta keterangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional. Lima orang saksi diperiksa polisi menyusul dugaan keracunan terhadap 20 siswa di Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Jakarta Timur. Mereka adalah koki hingga orang yang mengantar program makan bergizi gratis di sekolahan tersebut. Selain itu, polisi juga sudah meminta keterangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Badan Gizi Nasional Yayasan Amena Mulia Indonesia. Pemanggilan dilakukan untuk menggali keterangan terkait kasus ini. Sampai saat ini yang diminta keterangan ada 5 dari pihak kokinya, tukang masaknya, dari pihak sekolah, dan pengantar makanan. Saat ini, para siswa yang mengalami keracunan dan dirawat di RSUD Pasar Rebo kini telah kembali ke rumah masing-masing. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, pertama kalinya Uya Kuya dan istri Astrid Kuya datangi rumah mereka pasca dijarah pada akhir Agustus lalu. Keduanya emosional saat melihat sejumlah foto keluarga dan barang-barang keluarganya dirusak. Uya Kuya dan istrinya Astrid Kuya kembali menginjakkan kaki di kediamannya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Kunjungan ini mereka unggah dalam channel YouTube Uya Kuya TV pada Senin 29 September 2025. Saat pertama kali masuk, Uya dan Astrid dihadapkan pada pemandangan kondisi rumah yang porak-poranda, penuh coretan dan berantakan. Seluruh ruang yang biasanya menjadi pusat aktivitas keluarga kini kosong tanpa perabotan. Dengan rasa pilu, Uya mengungkap rumah mereka dibangun sejak tahun 2014 ketika anak-anak mereka masih kecil. Uya merasa miris, sedih, dan kecewa lantaran barang yang hilang bukan hanya miliknya. Selain itu, banyak coretan yang memaki dan menghina keluarganya. Nah ini... Bentar, biar. Udah dong, gue aja ngomong. Tenang. Silakan maki-maki saya. Kalian mau fitnah saya apapun. Kalian marah sama saya, tapi jangan hina keluarga saya. Jangan hina anak-anak saya. Saya aja sasaran kalian. Apa salah anak-anak saya? Apa salah istri saya? Sebelumnya ratusan orang tak dikenal mendatangi kediaman Uya Kuya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur pada akhir Agustus 2025 lalu. Mereka merangsak masuk sambil merusak bangunan rumah. Masa pun turut menjarah sejumlah barang berharga dari dalam rumah Uya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai bentuk komitmen dalam mencetak generasi penerus anak bangsa, MNC Peduli hadirkan pengalaman belajar kreatif melalui sesi inspirasi dan lomba konten di SMKN 16 Jakarta. Kegiatan yang digelar bersama MNC Animasi itu hadirkan pembicara berpengalaman dalam perkembangan dunia animasi dan kontribusi pendidikan, Jessica Tanusudibyo. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli terus tunjukkan komitmennya dalam mengembangkan potensi minat media kreatif dan teknologi digital. Pada sesi inspirasi bertajuk Peluang Berkarya di Dunia Animasi, Direktur Utama MNC Animasi sekaligus Ketua Harian MNC Peduli, Jessica Tanusudibyo hadir sebagai guru tamu. MNC Peduli bersama MNC Animasi juga menggelar lomba konten bertema peduli lingkungan dan melek literasi.
yang diikuti siswa-siswa SMK 16 Jakarta Pusat jurusan Desain Komunikasi Visual. Anak-anak SMK 16 ini memiliki potensi yang sangat besar dan tentunya saya harap mereka bisa terus menekuni skills, both hard skills dan soft skills, mengembangkan diri sebagai animator ataupun scriptwriter ataupun untuk voice over, untuk acting gitu. Karena ini semua skills-skills yang dibutuhkan di dunia animasi gitu. Pada aksi di bidang literasi dan pendidikan ini, Jessica Tanusudibyo juga mendorong siswa-siswa SMK 16 Jakarta untuk mengembangkan soft skill agar memiliki kepekaan sosial dan lingkungan yang tinggi. Saya sangat berterima kasih sekali kepada MNC Peduli yang telah hadir di SMK 16 sebagai inspirasi buat anak-anak kami. Semoga anak SMK 16 semakin bisa menambah keterampilannya, berjuang untuk masa depannya. Apa yang dibahas oleh Ibu Jessica itu benar-benar membuat kita anak-anak SMK jadinya terinspiratif. Jadinya buat di masa depan kita udah punya pikiran nih, kita mau kemana gitu. MNC Peduli juga mendukung generasi penerus bangsa agar mampu menghadapi tantangan masa depan dengan menanamkan kesadaran akan isu-isu literasi dan lingkungan. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Muhammad Fakih Satrio iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Malam. Pemirsa, juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore. Marc Marquez keluar dari lingkungan Istana Negara usai bertemu dengan Presiden Prabowo. Rider dengan julukan The Baby Alien itu didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Sebelum meninggalkan istana, Marquez menyebut senang bisa kembali ke Indonesia dan penampilannya di Grand Prix Mandalika pada akhir pekan ini akan menjadi penampilan perdana dirinya setelah meraih juara gelar di Jepang. Kedatangan Marquez untuk GP Mandalika juga dipandang pemerintah sebagai momentum untuk membangun sport tourism. So, hello everybody. I'm super happy to be back here in Indonesia after being world champion just 3 days ago, and will be the first GP, first circuit after being champion, and I will try to enjoy it a lot. I know that we have a lot of fans here, and it's the best circuit and the best country to enjoy it. So let's see if we can enjoy it in Mandalika GP. Thank you very much. Thank you. Alhamdulillah tadi Bapak Presiden sudah bertemu juara dunia Marc Marquez. Dia menyampaikan Marc kepada Bapak Presiden ini sebuah kehormatan bisa ketemu Bapak Presiden, dan kita lihat dia Indonesia dalam membangun sport tourism ini sangat-sangat dibutuhkan ke depan, dan ini menjadi bagian tadi pembangunan juga tidak hanya sport tetapi juga tentu buat ekonomi secara menyeluruh. Pemirsa, sejumlah kru dan pebalap MotoGP mulai tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat menjelang MotoGP Mandalika 2025. Mulai dari Marco Bezzecchi hingga Pecco Bagnaia disambut antusias penggemar dan disambut dengan ritual adat Lombok. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Malam hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Sejumlah pebalap MotoGP seperti Marco Bezzecchi hingga Francesco Bagnaia tiba di Indonesia, tepatnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, jelang MotoGP Mandalika 2025. Setibanya di Lombok, mereka langsung disambut para penggemar.
Tidak hanya itu, para rider ini disambut dengan ritual adat yaitu ritual sembek, yakni penorehan racikan obat tradisional di kening. Para pebalap yang tiba senang dengan sambutan ini dan mengucapkan terima kasih. Gelaran MotoGP seri Mandalika sendiri dimulai pada 3 hingga 5 Oktober. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan.